Apa kabar kalian semua? Namis harap kalian masih tetap dalam kondisi sehat, kondisi semangat. Walaupun saat ini kita masih tetap belajar daring, apalagi kalian kelas 10 yang saat ini dulu mungkin masih sangat semangat-semangatnya untuk berjumpa dengan kakak kelas, diurungkan karena kondisi pandemi saat ini. Tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama Miss adalah Miss Elsa Gultom. Nah, Miss mengajar ekonomi dan kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan membahas di pertemuan pertama kita, yaitu kewirausahaan dan bagaimana seorang wirausaha yang baik. Kewirausahaan itu sendiri berasal dari kata wira, usaha, dan wirausaha. Nah, wira itu adalah orang yang mampu memberikan teladan atau perbuatan baik, dianggap sebagai pahlawan. Nah, kalau usaha itu adalah orang atau tindakan atau suatu usaha. Nah, wirausaha itu adalah orang yang memiliki bakat, orang yang pandai, yang mampu mengelola atau memanajemen dirinya sendiri, bahkan mampu memasarkan produk yang dia hasilkan. Nah, sebelumnya di pembelajaran kita, nama pelajaran ini sendiri adalah prakarya dan kewirausahaan. Nah, anak-anak, coba buatkan menurut pendapatmu, apa hubungan prakarya dan kewirausahaan? Nah, mana yang lebih utama, prakarya dulu atau kewirausahaan dulu, atau sebaliknya, menurutmu kewirausahaan dulu baru lahir prakarya? Nah, nanti apapun yang kamu pilih, tetap berikan alasannya ya. Nah, kita lanjut. Nah, kewirausahaan itu sendiri adalah suatu cara menuangkan sesuatu yang bersifat kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini sendiri memiliki perbedaan. Nah, kreatif itu artinya kita memunculkan hal-hal baru dari yang sudah ada. Artinya agar hal itu sudah tidak biasa lagi tetapi menimbulkan hal-hal yang baru dan hal ini bisa lebih baik tentunya. Nah, kalau inovatif itu artinya kita menemukan atau memunculkan ide-ide yang belum ada. Nah, kita selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri seorang wirausaha yang baik. Wirausaha yang baik yang pertama tentu harus percaya diri. Artinya orang yang percaya diri adalah orang yang menerima talenta atau apapun, mensyukuri apapun yang ada dalam dirinya. Nah, hal ini tentu menjadi suatu hal yang paling utama yang mendorong seseorang itu mampu berwirausaha dan sukses dalam berwirausaha. Nah, yang kedua itu berorientasi tugas dan hasil. Nah, di sini maksudnya seorang wirausaha yang baik harus fokus ke dalam tugasnya. Fokus pada tujuan utamanya yaitu menjadi sukses dan meraih keuntungan. Yang ketiga itu adalah berani mengambil resiko. Nah, bahkan sampai ada istilah semakin besar resiko, semakin besar juga keuntungan yang akan diraih. Nah, anak-anak setuju atau tidaknya dengan istilah tersebut? Coba berikan tanggapanmu. Nah, yang keempat itu adalah kepemimpinan. Sebelum seorang wirausaha mampu memimpin karyawan-karyawannya, ia tentu harus mampu dulu memimpin dirinya sendiri atau manajemen dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri saja tidak bisa dipimpin, bagaimana ia bisa mampu memimpin orang lain? Nah, yang selanjutnya adalah keorisinalitas atau keaslian. Ini berasal dari wawasan atau pola pikir, ide kreatif, imajinasi yang baik dari seseorang itu sendiri. Nah, yang terakhir ada dua ya, berani mengambil resiko, bisa lebih ke berpandangan jauh ke depan. Nah, berpandangan jauh ke depan artinya dia harus tetap yang namanya mengikuti perkembangan zaman. Artinya seorang wirausaha yang baik itu harus mampu mengenali kebutuhan atau permintaan perubahan minat dari seorang konsumen. Artinya semakin lama semakin tinggi permintaan konsumen itu akan semakin beragam dan semakin aneh tentunya. Nah, seorang wirausaha yang baik harus mampu membaca peluang dari perkembangan zaman tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, keberhasilan dan kegagalan suatu wirausaha. Nah, keberhasilan atau kegagalan itu sendiri ditentukan dari bagaimana ia menjalankan wirausaha itu sendiri. Nah, semua orang pasti gagal. Tidak ada orang yang sekali mencoba itu pasti langsung berhasil. Nah, ketika gagal, kita memilih maju atau mundur itu tergantung dari kita. Ketika kita gagal, kita akan memilih coba lagi atau langsung berhenti.
Bahkan ketika kita gagal, apakah kita akan langsung merasa malu atau tetap berkarya? Nah, seorang wirausaha yang baik itu harus dalam kondisi gagal, ia tetap harus berani maju dan berani coba lagi, bahkan tetap berkarya. Nah, ini 3 faktor ini adalah faktor yang mendukung dalam keberhasilan seorang dalam berwirausaha. Nah, mundur, berhenti, atau gengsi, hal inilah yang menghambat atau yang menjadi faktor kegagalan dari seseorang berwirausaha. Nah, tadi seperti yang Miss bilang, perkembangan zaman itu menentukan atau bisa jadi peluang atau bisa bahkan jadi ancaman dalam berwirausaha. Nah, berarti seorang wirausaha, kegagalan itu atau peluang itu berasal dari konsumen. Berarti seorang wirausaha itu harus mampu mengikuti zaman. Nah, wirausaha yang baik mampu mengikuti zaman. Nah, coba jelaskan menurut pendapatmu apa maksud dari perkataan tersebut. Oke, masuk kita ke penjelasan yang terakhir, itu adalah cara berwirausaha yang baik. Wirausaha yang baik itu tidak lahir dengan sendirinya, tetapi juga butuh proses dan pembentukan. Artinya wirausaha yang berhasil itu tidak dari lahir sudah ditentukan Tuhan menjadi seorang wirausaha, tapi bagaimana niat kita untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, mengapa sebenarnya dalam pendidikan SMA bahkan dalam perkuliahan pun kewirausahaan ini menjadi satu pelajaran yang perlu? Karena masih banyak, sebenarnya ada sangat banyak peluang yang bisa dikerjakan bahkan di negara kita sendiri, tetapi peluang itu tidak kita manfaatkan karena masih banyak rakyat Indonesia yang lebih mencita-citakan menjadi seorang karyawan dan seorang pegawai. Karena apa? Karena mereka merasa gengsi atau mereka merasa malu jika mereka harus berjualan. Nah, sebenarnya wirausaha ini sangat membantu dalam perekonomian Indonesia. Bahkan 20% itu memberikan sumbang terhadap perekonomian atau PDB Indonesia. Nah, jadi dalam berwirausaha itu memerlukan niat, keberanian, percaya diri, dan berwibawa. Nah, inilah faktor-faktor yang perlu kita buktikan, yang perlu kita miliki sebelum kita memulai wirausaha. Nah, yang pertama itu, yang paling utama itu adalah niatmu. Bukan niat yang hanya semangat di awal, tetapi niat yang berani ketika gagal harus coba lagi, ketika gagal tetap maju, dan ketika gagal bukan malu tetapi tetap berkarya. Nah, inilah pembelajaran ini, bagaimana itu atau apa itu kewirausahaan dan bagaimana itu seorang wirausaha yang baik. Nah, di pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang berkarya atau menyusun perencanaan sebelum memulai wirausaha. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selamat siang.